Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Tidak terasa kita sudah melewati 1 minggu dan kita kembali lagi bertemu di hari Minggu ini untuk ibadah online di Gereja Sahabat Indonesia Alpha Omega Cabang Slipi. Kita boleh sampai di hari ini semua hanya karena Tuhan yang begitu baik bagi kita, karena Dia yang menjaga dan memelihara hidup kita. Oleh karena itu kita ingin mengangkat satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Baik, kita akan memulai ibadah kita ini dengan menundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ketika Tuhan masih boleh berikan kami waktu untuk berdoa,
untuk bersekutu secara pribadi bersama anak-anakmu dimanapun semua berada, baik yang di rumah, baik yang mungkin berada di dalam kendaraannya dengan mengikuti ibadah online ini, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan Bapa dari awal hingga selesai persekutuan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, dan kami meninggikan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Bahwa sampai hari ini Tuhan begitu baik bagi kita. Oleh karena itu kita ingin memuji Dia, kita ingin menyembah Dia, kita ingin meninggikan Dia dengan penuh dan penuh sukacita, lebih gembira lagi dengan penuh kegirangan. Kita akan pujian ini, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya. Bersyukur halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkan. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Baik Bapak Ibu yang terkasih dimanapun semua berada, sebentar ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Ibu Pendeta Gereja. Kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian ini, pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan.
Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus Tuhan menolong kami memahami maksud Tuhan dalam hidup kami, bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini tidak ada artinya tanpa Kristus dalam hidup kami. Berbicara untuk kami semua, jawab pergumulan hidup kami melalui firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jumpa lagi saudara jemaat kekasih Tuhan. Hari ini dengan sukacita kita akan sama-sama membahas firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang berbunyi demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di bawah tema pada hari ini hanya satu nama yang berkuasa. Saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada, hari ini kita melihat satu statement iman atau statement of faith yang diucapkan oleh Rasul Petrus Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Kalimat ini diucapkan di tengah-tengah situasi yang sangat mencekam, di mana mereka sementara diperhadapkan di depan Mahkamah Agama, di hadapan para tua-tua Israel, para imam, ahli-ahli Taurat yang sementara mengadili mereka pada saat itu. Kalau kita membaca dari awal kisah ini, sebenarnya tidak ada alasan untuk Petrus dan Yohanes ditahan di dalam penjara selama 1 malam pada waktu itu. Mereka ditahan oleh karena mereka memberitakan Yesus yang mati dan bangkit itu. Mereka ditahan oleh karena banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Mereka ditahan oleh karena mereka membuat banyak mujizat, banyak orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang yang ada dalam tekanan dipulihkan oleh Tuhan. Harusnya ini sesuatu yang sangat menyenangkan dan sangat menggembirakan, bahwa dalam situasi yang sangat berat, khususnya saat ini orang dipulihkan oleh Tuhan. Harusnya para imam dalam bait Allah bersukacita oleh karena ada sesuatu perubahan, pemulihan yang dahsyat dilakukan oleh Tuhan. Tetapi justru disinilah titiknya. Kenapa orang Yahudi marah? Kenapa orang Yahudi menolak? Oleh karena orang Yahudi tidak percaya tentang berita kebangkitan. Mereka menolak Yesus yang mati dan bangkit dan naik ke surga. Itu masalahnya. Itulah sebabnya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan di mana di situ. Mereka mulai berusaha untuk mencari apa titik kesalahan, walaupun mereka tahu tidak ada kesalahan. Mereka mulai dengan kata dakwaan, atau kalau sekarang istilahnya diinterogasi. Ditanya, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Dengan wewenang siapakah kamu melakukan banyak perkara-perkara seperti ini? Kemudian yang kedua mereka bertanya, siapa yang mengutus kamu untuk memberikan pengajaran seperti ini? Siapa yang kamu memberikan kuasa kepada kamu? Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka merasa bahwa mereka mulai tersingkirkan karena kalah pamor dengan dua rasul yang dahsyat dan luar biasa ini. Kemudian mereka bertanya, kamu dapat izin dari mana? Siapa yang memberikan kamu izin untuk bisa memberitakan firman Tuhan ini? Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ahli Taurat berusaha untuk mencari kesalahan, tetapi tetap saja tidak ada kesalahan yang ditemukan. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam situasi seperti ini justru merupakan kesempatan emas yang dimiliki oleh para Petrus dan Yohanes untuk menceritakan kepada ahli Taurat bahwa siapa itu Yesus. Inilah kesempatan untuk mereka membuktikan bahwa apa yang mereka beritakan bukan dari diri mereka sendiri, tetapi pengalaman
pribadi mereka dengan Tuhan, yang merubah hidup mereka, itulah yang mereka sampaikan. Itulah sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca di dalam pasal 4 ayat 2, pasal 4 ayat 10b dari Kisah Para Rasul tadi, Petrus dan Yohanes menjawab bahwa dengan kuasa Yesus Kristus orang Nazaret itulah yang kami beritakan. Dengan kuasa Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit, yang telah naik ke surga, itulah yang kami beritakan. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita melihat satu hal yang sangat dahsyat dan luar biasa. Di hadapan orang-orang terpelajar, para imam-imam ahli Taurat, orang-orang hebat, orang-orang brilian, orang-orang jenius, Petrus dan Yohanes mau katakan kepada mereka. Kalau kita baca di dalam pasal 4 ayat 13 dikatakan, kami orang tidak terpelajar. 12 murid Tuhan itu hampir semua orang-orang yang sangat-sangat sederhana, mempunyai knowledge, pengetahuan yang sangat terbatas. Tetapi kami yang tidak terpelajar ini, kami orang biasa, bisa menjadi luar biasa oleh karena Tuhan yang ada dalam hidup kami. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama Petrus dan Yohanes mau katakan bahwa semuanya itu kami lakukan karena nama Yesus yang berkuasa itu. Tidak ada nama lain, hanya satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus yang kami beritakan itu. Dan kalau saudara baca di dalam ayat ke-9 dikatakan, waktu Petrus dan Yohanes mereka berdiri, mereka katakan, hari ini engkau harus tahu bahwa Yesus Kristus orang Nazaret itu. Kenapa harus ada penekanan orang Nazaret? Artinya apa? Bahwa banyak orang nama Yesus, mempunyai nama Yesus, tetapi hanya satu Yesus yang bisa menyelamatkan dan mengampuni dosa, yaitu Yesus Kristus dari Nazaret itu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Kisah 4 ayat 10 berkata demikian. Petrus berkata, maka ketahuilah hai kamu sekalian dan seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, nama yang indah, nama yang berkuasa, nama yang hidup itu, nama di atas segala nama, bahkan di dalam nama itu ada kebangkitan, ada pemulihan dan diselamatkan. Dan hanya di dalam nama itulah kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama, atas dasar apa? Dengan nama siapa kamu beritakan Injil? Yaitu dalam nama Yesus yang berkuasa. Kemudian yang kedua, di dalam ayat yang ke-11, dengan kuasa apa, dengan kekuatan apa kamu bisa membawa orang untuk percaya kepada Tuhan? Di dalam Kisah pasal 4 ayat yang ke-11, Petrus berkata, batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Batu penjuru artinya Yesus sendiri. Kalau saudara melihat orang membuat bangunan, biasanya ada batu, peletakan batu pertama atau batu penjuru. Batu penjuru itu yang akan mengikat semua yang ada untuk membangun satu bangunan. Dan batu penjuru itulah yang menentukan kokohnya satu bangunan untuk bertahan. Yang Petrus mau katakan di sini, bahwa hidup kita, iman kita ditentukan dasar apa kita berpijak. Kalau dasar kita Kristus yang merupakan batu penjuru yang menuntun kita, yang memimpin kita berdiri pada tiang yang benar, kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Itulah sebabnya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Petrus dan Yohanes dalam situasi yang berat, yang sulit sekali mereka hadapi, tetapi semua para imam kagum terhadap mereka. Kok bisa seperti ini? Oleh karena mereka berpegang kepada Yesus Kristus, batu penjuru utama dalam hidup mereka, tiang utama dalam hidup mereka, yaitu Yesus Kristus batu penjuru yang memberikan mereka kokoh berdiri, kuat berdiri, bertahan dalam situasi apapun. Saudara dan saya pun tidak bisa berdaya, tidak sanggup berbuat apa-apa. Kita hanya bisa bertahan, kita bisa kuat dalam situasi yang berat apabila kita berpegang pada Yesus yang adalah
batu penjuru dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, yang ketiga yang mereka katakan di dalam ayat yang ke-12 dari Kisah Rasul pasal 4, dikatakan hanya di dalam Dia ada keselamatan. Dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, hanya di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara bayangkan, saya kagum dengan kedua rasul dan juga murid-murid Tuhan Yesus ini. Mereka merupakan saksi mata yang melihat. Dalam Injil Lukas pasal 22 sampai 24, saudara akan melihat mereka murid-murid menyaksikan penderitaan Yesus. Mereka saksi mata melihat Yesus yang disalibkan. Mereka lihat Yesus yang mati, yang bangkit, yang naik ke surga. Saksi mata. Dan kalimat ini waktu diucapkan oleh Petrus, dia katakan hanya di dalam Dia yang mati itu, hanya di dalam Dia yang bangkit itu, yang naik ke surga, yang turun mencurahkan Roh Kudus, hanya Dialah yang bisa memberikan keselamatan kepada semua manusia di dunia ini. Ada satu ungkapan yang sangat bagus saya baca dalam satu buku. Ditulis begini: manusia hanya bisa merusak dirinya sendiri, tetapi dia tidak sanggup menyelamatkan dirinya. Manusia hanya bisa merusak dirinya sendiri, tetapi tidak sanggup menyelamatkan dirinya untuk masuk dalam perjumpaan keselamatan kekal bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya Petrus katakan, hanya di dalam Dia kita bisa menemukan hidup yang dipulihkan oleh Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 29 berkata demikian, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bangga punya Tuhan yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Nama di atas segala nama, hanya satu nama yang berkuasa. Dan yang berikutnya, poin yang paling penting merupakan penekanan dari Petrus pada waktu itu dan Yohanes. Di dalam Kisah 4 ayat 12 masih dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Di bawah kolong langit ini, Petrus mau tekankan kepada semua orang pintar yang menyaksikan pengadilan Mahkamah Agung, Mahkamah Agama pada waktu itu, bahwa semua di bawah kolong langit ini, di langit, di bumi, di bawah bumi, dunia orang hidup, dunia orang mati, dunia binatang, semua ada dalam kuasa Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak ada dalam penguasaan Tuhan. Sehingga Petrus mau katakan semuanya ini tidak ada satu nama pun yang diberikan untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Saya baca sekarang penduduk bumi saat ini 7,8 miliar penduduk bumi. Tetapi dikatakan tidak ada satu nama pun yang bisa menyelamatkan. Kalau kita baca di dalam ayat yang selanjutnya bahagian B di bawah. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan manusia. Artinya tidak ada pilihan, tidak ada jalan lain, hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini imam banyak, saat ini pendeta pengkhotbah sangat banyak, rasul banyak, orang pintar banyak, orang hebat banyak, tetapi Alkitab mencatat hanya satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, adalah satu-satunya nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan hari ini membuat kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin menyerahkan hidup kita kepada Tuhan,
Dan melalui kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan, kita boleh menceritakan kepada dunia satu nama yang berkuasa itu, yang merubah saudara dan saya, yang melayakkan saudara dan saya untuk memberitakan Injil dan menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Pendeta Gereja, tiba waktunya kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Kita berikan persembahan dengan ada tertera nomor rekening di layar ini. Dan yang kedua, kita juga akan mendoakan bangsa negara kita supaya terus negara kita aman, damai, dan semua masalah boleh segera teratasi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur bahwa Tuhan senantiasa berikan anugerah yang luar biasa dalam hidup kami. Di tengah situasi apapun kami masih boleh beribadah dan mengucap syukur. Terutama pagi ini kami ucap syukur, berikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah setiap persembahan yang diberikan boleh berguna, bermanfaat yang luar biasa bagi setiap pekerjaan Tuhan. Dan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Bapa dalam surga, kami juga harus menyerahkan bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Kami terus mendukung dalam doa Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya. Lindungi dari segala jahat, berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan dalam tangan Tuhan, juga dalam menuntaskan setiap masalah-masalah yang ada dalam negara kami, baik masalah ekonomi, pemberantasan korupsi, maupun juga dalam mengatasi COVID dan berbagai macam permasalahan yang lainnya. Kami menyerahkan bila memberikan hikmat pada Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya dalam bahu-membahu sehingga negara kami akhirnya boleh mengatasi setiap permasalahan yang ada, sehingga masyarakat Indonesia semakin lama semakin maju, kuat, menang, dan damai sejahtera di bawah pemerintahan Bapak Presiden kami. Terima kasih Bapa dalam surga, menyerahkan juga umat Tuhan dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati supaya setiap hal yang dialami oleh umat-Mu, baik itu masalah pekerjaan, ekonomi, keluarga, pada akhirnya semuanya ditolong dan tepat pada waktunya memiliki jalan keluar di dalam Tuhan, kekuatan dan semangat yang terus menerus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami ucap syukur menyerahkan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa menjadi penolong kami pada waktu yang tepat. Amin. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, tetap semangat di dalam Kristus. Haleluya.